Siang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Iwayan Saundar SST Parempar yang selaku Ketua Penguji, yang terhormat kepada Ibu Marina SPCMM selaku Sekretaris Penguji. Hari ini akan dilaksanakan sidang laporan akhir studi untuk mahasiswa D3 Usaha Perjalanan Wisata atas nama Bulan Ajeng Mustika. Ya. Nah, adapun judul laporan akhir studi yang akan diujikan hari ini adalah proses penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays DMC. Ya. Nah, kepada saudari Bulan Ajeng Mustika, kami sebelum melanjutkan dengan sidang laporan akhir studi, Anda sudah siap ujian? Sehat hari ini? Sudah makan siang? Oke, siap. Kalau itu, karena Anda sudah mengatakan siap, berarti sidang bisa dilanjutkan ya. Nah, sebentar dulu, sabar. Nah, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangannya. Nah, sidang laporan studi dilakukan dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah presentasi dari Anda kurang lebih 15 menit. Kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Sesi ketiga adalah sidang laporan akhir studi dari kami bertiga. Nah, kemudian kategori penilaian. Ya. Agar Anda bisa dinyatakan lulus, Anda memerlukan nilai minimal 65. Gimana caranya kami menilai? Kami akan menilai laporan hard copy laporan akhir studi yang sudah Anda buat, bobotnya dikalikan 1, kemudian presentasi bobotnya dikalikan 2, kemudian yang terakhir wawancara bobotnya dikalikan 3. Nanti diambil rata-rata. Kalau Anda memenuhi di atas 6,5, minimal 6,5, berarti Anda lulus. Kalau di bawah 65, berarti Anda dinyatakan bisa tidak lulus. Ya. Oke, kami persilakan kepada Anda sekarang untuk melanjutkan dengan presentasi kurang lebih 15 menit ya. Silakan sampaikan apa yang merupakan hasil penelitian Anda. Terima kasih Pak Dirjen. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Bulan Ajeng Mustika dari Prodi IPW. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir studi saya yang berjudul proses penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays. Pokok pembahasan pertama adalah latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, landasan teori, kesimpulan dan saran. Latar belakang, pariwisata merupakan sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu meningkatkan devisa negara. Bali merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya wisatawan dari berbagai negara bahkan seluruh dunia. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Bali juga terkenal dengan wisata budaya dan kreatif masyarakat Bali yang menjadikan daya tarik tersebut bagi wisatawan yang datang ke Bali. Salah satu faktor penunjang dalam pengembangan pariwisata Bali adalah Biro Perjalanan Wisata atau BPW yang menyelenggarakan perjalanan serta mengurus dan menjual jasa perjalanan bagi para wisatawan. Pacific Holidays DMC merupakan salah satu biro perjalanan wisata yang ada di Indonesia, tepatnya berada di Bali. Pacific Holidays DMC menjual produk wisata mereka melalui e-commerce platform seperti Shopee, TikTok, dan Instagram. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimanakah persiapan penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays. Yang kedua, bagaimanakah penanganan penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays. Tujuan penelitian, tujuan umum, penulis ingin mengetahui tentang proses penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays. Tujuan khusus untuk mengetahui persiapan penjualan wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays. Untuk mengetahui penanganan penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays. Manfaat penelitian bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang diploma 3 di Akademi Pariwisata Alfa Denpasar, bagi lembaga sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa, sebagai bahan bacaan di perpustakaan Alfa Denpasar, bagi industri untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Pacific Holidays DMC dengan lembaga Akademi Pariwisata Alfa Denpasar, untuk membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga membantu perusahaan dalam
mendapatkan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya. Gagasan teori, proses yaitu runtunan perubahan peristiwa dalam perkembangan suatu rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Penjualan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjual produk yang ditawarkan sehingga mendapatkan keuntungan dari barang atau produk tersebut. Produk wisata berupa rangkuman singkat tentang destinasi atraksi wisata, aktivitas yang ditawarkan, fasilitas yang tersedia, serta keunikan dan daya tarik wisata bagi pengunjung. E-commerce sebagai tempat transaksi jual beli secara elektronik melalui internet. Sedangkan platform sebagai wadah yang mendukung segala aktivitas di internet, termasuk pemasaran secara online. Dengan adanya platform digital marketing, konsumen bisa dijangkau dalam jumlah besar tanpa batasan ruang dan waktu. Metode penelitian sumber data. Yang pertama, data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pelaku data. Data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung. Sumber data sekunder dalam laporan studi ini diperoleh melalui studi pustaka, mengutip, mencatat dari buku atau media yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi partisipasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara ikut terlibat secara langsung pada saat objek training. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bertanya secara langsung kepada pemimpin perusahaan atau staf yang mampu memberikan informasi terkait masalah yang akan dibahas dalam kejadian ini. Teknik wawancara dilakukan secara tidak terstruktur tanpa menggunakan pedoman wawancara kepada pihak responden, yaitu Bapak Iman Sama selaku Manajer Direktur, Bapak Muhammad Yuda Prabowo selaku Eksekutif Direktur, dan Ibu Vita selaku Staf Finance, dan Ibu Komang Suditi selaku Staf Produk dan Reservasi Supervisor di Pacific Holidays. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mencatat data melalui dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode analisis data, yaitu metode analisis data dalam penulis menggunakan dalam menyusun laporan studi ini adalah metode deskriptif dan kualitatif, yaitu cara pengolahan data dengan menggambarkan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Hasil dan pembahasan. Persiapan penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Holidays. Penjualan kamar hotel. Pacific Holidays identik untuk penjualan kamar hotel di e-commerce platform seperti Shopee, TikTok, dan Instagram. Adapun persiapan penjualan kamar hotel di Pacific Holidays sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil data kamar hotel yang akan dijual di e-commerce platform seperti jenis kamar, kapasitas kamar, fasilitas yang disediakan kamar, harga kamar. Membuat flyer kamar hotel yang akan dijual di e-commerce platform. Pacific Holidays menggunakan media Canva untuk membuat flyer paket wisata dan flyer kamar hotel. Yang pertama, menentukan template yang akan digunakan, terus menyusun teks singkat mengenai kamar hotel yang akan dipasarkan seperti harga kamar, fasilitas, dan informasi kontak. Menggunakan gambar-gambar yang berkualitas tinggi untuk menampilkan desain visual kamar yang menarik bagi calon konsumen. Selanjutnya yaitu distribusi. Setelah melakukan pemeriksaan pada flyer kamar hotel yang sudah dibuat dan memastikan semua terlindungi, selanjutnya itu mengupload versi digital flyer kamar hotel pada calon konsumen melalui e-commerce platform Pacific Holidays seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan website. Penjualan paket wisata. Pacific Holidays selain menjual kamar hotel juga menjual paket wisata melalui e-commerce platform. Adapun persiapan penjualan paket wisata di Pacific Holidays sebagai berikut. Pembuatan paket wisata yang pertama adalah menyusun itinerary, merancang dan membuat jadwal perjalanan yang menarik,
pabrik dan menyertakan aktivitas yang ditawarkan. Terus yang kedua adalah harga dan fasilitas, menentukan harga yang kompetitif dan menyertakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh calon konsumen seperti atraksi wisata, akomodasi, transportasi, makanan, minuman, instansi, dan ya instansi. Selanjutnya mendesain flyer paket wisata, menentukan template yang akan digunakan untuk membuat paket wisata, menggunakan gambar-gambar yang berkualitas tinggi untuk menampilkan destinasi wisata, dan menyusun teks singkat yang menjelaskan jenis paket wisata, harga, fasilitas, dan informasi kontak. Distribusi, setelah pemeriksaan pada flyer yang sudah dibuat oleh eksekutif, selanjutnya yaitu mengupload flyer paket wisata di e-commerce platform seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan website. Penanganan penjualan produk wisata melalui e-commerce platform di Pacific Release Games. Penerimaan inquiry, membuka dan membaca email yang masuk untuk memastikan, untuk memahami permintaan atau pertanyaan yang diajukan oleh customer, mengelompokkan email berdasarkan kategori, misalnya inquiry kamar hotel dan inquiry paket wisata agar mudah ditangani. Memeriksa availability kamar hotel berdasarkan tipe kamar yang diminta customer seperti single, double, king, smoking room, no smoking room, tanggal check-in dan check-out. Memeriksa availability paket wisata berdasarkan permintaan customer seperti jenis paket wisata, durasi, dan tanggal tanda tangan. Reply to customer. Setelah pemeriksaan inquiry dan pemeriksaan availability kamar hotel dan paket wisata berdasarkan permintaan customer oleh eksekutif selanjutnya, yaitu mengirim balasan email kepada customer serta memberikan informasi secara detail seperti ketersediaan paket wisata, kamar, dan harga dan fasilitas. Penanganan reservasi kamar hotel. Yang pertama, pemeriksaan kembali terkait permintaan bookingan kamar hotel. Mengecek ulang semua detail terkait permintaan bookingan kamar hotel seperti nama customer, jenis kamar, jumlah customer, booking kamar hotel. Setelah pemeriksaan kembali terkait permintaan bookingan, staf reservasi akan melakukan bookingan pada sistem hotel sesuai dengan data yang telah diberikan oleh customer. Selanjutnya, konfirmasi bookingan. Staf reservasi akan melakukan konfirmasi bookingan kepada customer yang berisi detail reservasi kamar hotel dan metode pembayaran. Payment, customer akan melakukan pembayaran melalui metode transfer bank, kredit card atau BCA virtual akun. Setelah customer melakukan pembayaran, selanjutnya staf reservasi akan mengirim voucher atau konfirmasi final yang mencakup semua detail informasi reservasi kamar hotel yang telah di-confirm. Staf reservasi akan melakukan reconfirm beberapa hari sebelum melakukan check-in. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa reservasi sudah benar dan masih aktif dan sudah benar. Penanganan reservasi paket wisata. Pemeriksaan kembali terkait permintaan bookingan paket wisata. Mengecek ulang semua kembali terkait permintaan bookingan paket wisata seperti jenis paket, jumlah peserta, durasi, tanggal perjalanan, dan ketersediaan layanan seperti akomodasi, transportasi, destinasi, dan atraksi wisata. Booking paket wisata. Setelah pemeriksaan kembali terkait permintaan bookingan, staf reservasi akan menghubungi vendor untuk melakukan bookingan akomodasi, transportasi, restoran, destinasi, dan atraksi wisata. Konfirmasi bookingan. Setelah vendor melakukan konfirmasi kepada reservasi akan mengirimkan email kepada customer yang mencakup detail reservasi paket wisata dan metode pembayaran. Selanjutnya payment. Customer akan melakukan pembayaran melalui metode pembayaran seperti transfer bank, kredit card, dan BCA virtual voucher. Setelah customer melakukan pembayaran, staf reservasi akan mengirimkan voucher atau konfirmasi final yang mencakup seluruh
reservasi paket wisata, atau juga sebagai dokumen resmi bukti pembelian paket wisata. Selanjutnya yaitu reconfirm. Staf reservasi akan menginformasikan kembali sebelum perjalanan dilakukan agar memastikan bahwa layanan yang tersedia pada paket wisata sudah benar sesuai dengan permintaan customer. Setelah perjalanan selesai, kirim email untuk meminta ulasan mengenai layanan yang diberikan. Simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis akan mengambil kesimpulan bahwa Pacific Holidays BFC menjual produk wisata mereka seperti kamar hotel dan paket wisata dalam bentuk flyer melalui e-commerce platform. Ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk wisata mereka. Kesimpulan, saran. Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menyarankan Pacific Holidays BFC perlu penambahan sumber daya manusia, terutama yang berkompeten pada bidang desain visual, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk wisata yang akan dipasarkan di e-commerce platform, serta mampu mengikuti perkembangan desain yang sedang berlaku pada masyarakat.